saya boleh berpikir dia posisinya lebih di atas begitu kalau saya boleh memposisikan, sementara baptisan air yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu posisinya ada di bawah begitu Pak Paul. Bisa nggak saya berpikir bahwa baptisan yang di atas saya lakukan, sementara yang di bawah saya bisa abaikan begitu Pak Paul? Nggak bisa, nggak boleh. Karena Yesus berkata dengan jelas, barang siapa percaya dan dibaptis. Ya kan? Nah pertanyaannya, mengapa Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air? Ya seperti yang Pak Paul sering jelaskan, ya saya paham ya. Yesus kan tidak pernah membaptis, ya kan? Karena dia bukan orang Lewi. Betul, iya. Tetapi para rasul, dia membaptis dengan air. Apakah para rasul dibaptis oleh Yesus dengan air? Enggak loh. Siapa yang membaptis para rasul? 12 murid Yesus ini yang membaptis siapa? Kecuali Paulus ya. Yohanes. Yang dibaptis oleh Ananias, hanya Paulus. Paulus dibaptis oleh Ananias, Kisah Rasul 9 ya. Kisah Rasul berapa? Ya, Kisah Rasul 9. Nah, baptisan air itu penting, karena itu menjadi saksi di surga. Baptisan air, saksi kan ada 2-3 saksi. Kita harus punya 3 saksi, yaitu air, darah, dan roh. Air, baptisan air, ya kan? Ya, baptisan roh, air, dan darah. Roh, baptisan, apakah roh itu? Apakah roh itu kayak orang kesurupan? Para begitu? Begitu? Enggak, itu orang kesurupan. Ya. Paham. Tapi yang namanya baptisan roh adalah orang yang penuh dengan apa? Rema, Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya. Bagaimana supaya orang punya rema? Dia hidupnya harus di dalam setia dengan logos dan harus dengan agape. Agape yang paling simpel dimulai dengan diakonia, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan itu dilakukan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia harus punya logos, dia harus punya rema, harus punya agape. Maka jadilah dia kepenuhan dengan rema. Orang yang penuh dengan rema, saking penuhnya dengan sukacitanya, dia mendapat enlightenment, pewahyuan setiap hari, sukacita sekali melimpah, dia akan keluar bahasa roh itu. Ya, otomatis. Ya, dan tidak selalu. Ada yang keluarnya dengan bahasa roh, ada yang keluarnya nanti dengan nubuatan, ada yang keluarnya dalam mimpi dan penglihatan seperti saya, dan darah Yesus. 3 saksi itu perlu. Jadi yang bisa membaptis kita dengan rema itu hanya Tuhan Yesus. Karena nggak ada remanya Yohanes. Remanya harus Yesus. Itu apa? Bagaimana kita punya agape yang sempurna? Yesus adalah agape yang sempurna. Videonya. Ini Ali Panji, silakan Ali Panji. Mana Ali Panji? Ya, Pak Paul. Ya. Itu mau nanya itu, kenapa sih kata waktu zaman Firaun tuh Allah memaksa-maksa gitu, Pak. Mengeraskan hati Firaun itu. Ya, sudah dijelaskan tadi. Oh, udah ya, tadi saya terlambat berarti. Oke, baru masuk. Oke. Oh, udah ya. Nanti saya buka rekamannya aja kalau gitu. Iya, sudah jelaskan tadi ya. Oh, ya baik. Saya terlambat ya, oke. Ya dilanjut aja, Pak. Ya nanti saya buka rekamannya aja. The student. Ya, mikrofonnya bisa dinyalakan, the student. Shalom, Pak Paul, kedengaran? Shalom. Ya, Pak, saya mau tanya Pak soal yang malaikat Pak. Kan Pak Paul sempat jelaskan kalau itu bukan kata benda gitu kan. Tapi di Kejadian 3 ayat 24 itu dibilang kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar gitu. Itu bagaimana Pak Paul? Ya, kerub itu kemarin kita jelaskan di kelas kemarin di kelas apologetik sudah saya jelaskan siapakah kerub.
Kerub itu kan ada pedang yang menyambar-nyambar menyala-nyala. Muka kerub adalah diwakili kalau di Wahyu itu dengan muka lembu ya. Muka lembu atau bermuka kerub. Wahyu sama Yeskel itu ya. Yeskel 10 sama di ini ya. Nah, kerub atau kerubim. Nah, kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Mengapa Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Eden untuk mengambil buah pohon kehidupan? Ternyata di situ ada logos dan rema. Pedang itu bicara tentang logos dan rema. Yesus adalah firman Tuhan, Yesus adalah logos, dan perkataan Yesus adalah rema. Ya, remaku adalah kehidupan, remaku adalah roh. Jadi kerub itu sebenarnya adalah siapa? Yesus sendiri yang membawa pedang yang menyala. Ya, nah, serafim itu kemarin di kelas apologetik kita ajarkan bahwa serafim itu ternyata adalah Roh Kudus. Ya, gitu ya. Sudah diajarin kemarin di kelas apologetik. Videonya belum saya upload. Terima kasih, Kay. Gitu ya, pas student. Mana nih the student? Ya sudah. Lanjut, ya itu Anda ikut kelas apologetik ya, nanti belajar kerub itu apa, serafim itu apa, malaikat itu apa, ya. Kita ada kelas evangelis nanti bulan Oktober tanggal 18 kita mulai baru ya. Ada beberapa apologet ikut masuk ke kelas kita. Seru nanti ya. Saya sih berharap kalau teman-teman apologet bisa daftar kelas, jadi rame nanti. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Islam itu. Ya nanti kita jawab sama-sama di kelas itu. Karena kalau kita bikin hari khusus, nggak keburu semuanya, nggak nyambung, waktunya nggak keburu. Ya lanjut, Hadi Fang atau siapa tadi? Silakan. Oke, selamat malam Pak Paul. Malam. Ya, maaf tadi saya ini agak gaptek menggunakan seperti ini. Pak Paul, saya boleh bertanya mengenai baptisan Yohanes, Pak Paul? Boleh. Iya. Suaranya kecil, Pak Paul, maaf. Ya, terus, nggak apa-apa. Saya lagi balik badan. Pak Paul, saya merasa kok kalau baptisan air itu bagi kita itu kurang berguna ya, Pak Paul ya? Nggak, maksud saya tidak ada manfaat kepada pemahaman kita terhadap iman Kristiani gitu Pak Paul. Itu hanya sebatas ritual. Kalau menurut Pak Paul gimana Pak Paul? Itu sangat berguna sekali air itu ya. Makanya dibaptis itu harus dengan air. Mau dipercik, mau dikerucuk, mau dicelupkan, mau dengan cara orang Yahudi harus dengan air. Dan itu ada di kepalanya ya. Kepalanya dikerucuk dengan air. Nah, itu ada di dalam 1 Yohanes, ini saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-8. Ada 3 ya yang memberi kesaksian. Ini sebenarnya ayatnya ini ya. Inilah sebentar. Kita matiin aja. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, ada 3 yang memberi kesaksian. Ini nggak ada nih aslinya nih ya. Ini nggak ada nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Ketiganya adalah 1. Ya. Air itu kalau Anda lihat di dalam penciptaan, di alam jasmani air itu ada. Di sorga juga ada air. Air itu disebutkan ada di dunia nyata, di dunia jasmania, dan di dunia rohania. Air itu. Nah, makanya itu menjadi 3 saksi. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 16, barang siapa percaya dan dibaptis, makanya harus dibaptis dengan air. Ya. Ya Pak Paul. Boleh saya bicara lagi Pak Paul? Boleh. Pak, kan ada tercatatkan di kitab Matius, saya lupa, atau di Yohanes itu, bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya tuh saat ini, dan saat ini kan maksudnya adalah perjanjian lama, masih terjadi perjanjian lama, membaptismu dengan air. Tapi dia yang berkuasa, maksudnya Yesus Kristus yang akan datang, akan membaptismu dengan roh dan api, begitu Pak Paul. Nah, sementara pemahaman saya itu
baptisan roh itu saya boleh berpikir dia posisinya lebih di atas begitu kalau saya boleh memposisikan, sementara baptisan air yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu posisinya ada di bawah begitu Pak Paul. Bisa nggak saya berpikir bahwa baptisan yang di atas saya lakukan, sementara yang di bawah saya bisa abaikan begitu Pak Paul? Nggak bisa, nggak boleh. Karena Yesus berkata dengan jelas, barang siapa percaya dan dibaptis, ya kan? Nah pertanyaannya, mengapa Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air? Ya seperti yang Pak Paul Ye- sering jelaskan, ya saya paham ya. Yesus Karena- kan tidak pernah membaptis, ya kan? Karena dia bukan orang Lewi. Betul, ya. Tetapi para rasul, dia membaptis dengan air. Apakah para rasul dibaptis oleh Yesus dengan air? Enggak loh. Siapa yang Tidak. membaptis para rasul? Yohanes. 12 murid Yesus ini yang membaptis siapa? Kecuali Paulus ya. Yohanes. Yang dibaptis oleh Ananias, hanya Paulus. Paulus dibaptis oleh Ananias, Kisah Rasul 9 ya. Kisah Rasul berapa? Ya, Kisah Rasul 9. Nah, baptisan air itu penting karena itu menjadi saksi di surga. Baptisan air, saksinya kan ada 2-3 saksi. Kita harus punya 3 saksi, yaitu air, darah, dan roh. Air, baptisan air, ya kan? Ya, baptisan roh, air, dan darah. Roh baptisan, apakah roh itu? Apakah roh itu kayak orang kesurupan? Wih, para begitu? Begitu? Enggak, itu orang kesurupan. Ya. Paham. Tapi yang namanya baptisan roh adalah orang yang penuh dengan apa? Rema, Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya. Bagaimana supaya orang punya rema? Dia hidupnya harus di dalam setia dengan logos dan harus dengan agape. Agape yang paling simpel dimulai dengan diakonia, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan itu dilakukan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia harus punya logos, dia harus punya rema, harus punya agape. Maka jadilah dia kepenuhan dengan rema. Orang yang penuh dengan rema, saking penuhnya dengan sukacitanya, dia mendapat enlightenment, pewahyuan setiap hari, sukacita sekali melimpah, dia akan keluar bahasa roh itu. Ya, otomatis. Ya, dan tidak selalu. Ada yang keluarnya dengan bahasa roh, ada yang keluarnya nanti dengan nubuatan, ada yang keluarnya dalam mimpi dan penglihatan seperti saya, dan darah Yesus. 3 saksi itu perlu. Jadi yang bisa membaptis kita dengan rema itu hanya Tuhan Yesus. Karena nggak ada remanya Yohanes. Remanya harus Yesus. Itu apa? Bagaimana kita punya agape yang sempurna? Yesus adalah agape yang sempurna. Yohanes 1 ayat 18, ia adalah eksegesa. Ia adalah interpretasi dari Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Allah adalah agape, 1 Yohanes 4 ayat 8. Ia seperti apa agape? Nanti lesbian dibilang agape, bukan. Lesbian adalah nafsu. Homoseks adalah nafsu. Ya, gangbang, poligami itu nafsu. Kawin cerai itu nafsu, bukan cinta. Ya kan? Yang namanya agape yang sejati, apakah apa yang sejati? Apakah persahabatan para rasul? Bukan, itu filia. Persahabatan yang sejati adalah ketika ada orang ya yang memberikan nyawanya buat orang lain. Walaupun orang lain itu menolak dirinya kan, itulah agape yang sejati diajarkan oleh Yesus. Para pahlawan punya agape? Enggak. Nyatanya begitu mereka dikecewakan oleh Soekarno, mereka langsung memberontak. Mereka dikecewakan oleh Indonesia langsung memberontak. Apakah mereka agape? Enggak, walaupun mereka rela mati loh. Belum tentu orang yang rela mati itu punya agape loh. Makanya Paulus 1 Korintus 13 bilang, sekalipun aku membakar diriku sendiri, kalau aku nggak punya agape, sia-sia. Ya kan, banyak orang kan yang membakar diri itu ya. Siapa itu yang Arab Spring itu yang bakar diri itu pakai bensin itu kan, bakar diri. Apakah dia punya agape? Enggak. Dia punya kepentingan buat dirinya sendiri. Nah, makanya dia nggak bisa punya rema. Karena remanya harus rema Tuhan Yesus, agape yang sejati. Gitu. Boleh satu lagi Pak, saya berargumen Pak. Boleh. Tapi kan Pak, kalau saya tidak salah ingat baca Alkitab Pak ya, setelah kenaikan Yesus Kristus, perjalanan dari kisah para rasul dan di kitab-kitab Roma sampai dengan 3 Yohanes, ada beberapa statement bahwa baptislah atas dalam nama Bapa, atau dalam nama Yesus Kristus Pak. Dan tidak ada kata air di situ saya temukan Pak.
Betul nggak saya Pak ya? Iya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Tetapi yang namanya baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah membaptis dengan air. Oh, baik. Kan Yesus kan bilang kan, Yesus kan menyuruh murid-muridnya membaptis dengan air berkali-kali, ya kan? Nah, siapakah yang mengerti perkataannya Yesus? Yang paling mengerti perkataan Yesus adalah para murid-muridnya. Makanya kita belajar perkataan para murid-muridnya. Perjanjian baru adalah sebuah Talmud bagi kita. Kalau orang Yahudi untuk memahami perjanjian lama mereka baca Talmud. Kita orang Kristen untuk memahami perjanjian lama dengan membaca perjanjian baru. Sehingga kita mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus kan mengajarkan perjanjian lama. Apa yang Yesus ajarkan adalah sebuah interpretasi dari perjanjian lama. Ya kan, perkataannya Yesus itu semua dari perjanjian lama yang diajarkan. Ini loh maksud sebenarnya. Lalu para murid ya mengajarkan kepada kita perkataannya Yesus, pengajarannya Yesus. Nah, dari situ ketika Yesus bilang membaptis, maka berarti para murid itu membaptis dengan air. Gitu. Jadi kita ngerti, walaupun Yesus bilang baptislah dengan air, kan nggak bilang begitu kan. Gitu ya. Oh, baik, begitu Pak Paul. Terima kasih Ya. atas jawabannya, Paul. Ya, Iya. lanjut. Pak Teddy.